Hai anak-anak ibu, jumpa lagi dengan ibu masih di sejarah wajib. Oke, apa kabar kalian? Ibu harap masih dalam keadaan sehat. Oke nak, kita pertemuan ini akan membahas tentang masa pemerintahan Hindia Belanda. Di mana pada pertemuan selanjutnya kita telah membahas tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Itu ada 4 bangsa Barat. Yang pertama ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sekarang kita akan membahas tentang masa pemerintahan Hindia Belanda setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang POC. Oke, masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama itu masa pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Di mana setelah POC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1977, POC itu dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Karena banyak dari orang-orang yang bekerja di kantor Belanda atau kantor POC itu korupsi. Dengan dibubarkannya POC secara resmi, jajahan atas Indonesia diambil oleh pemerintahan Belanda sejak 1 Januari tahun 1800. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Prancis mengirimkan Herman William Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia yang berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811, hanya sekitar 3 tahun. Adapun tugas dari si Daendels, yang pertama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang kedua, memperbaiki pemerintahan Indonesia dan membereskan keuangan Indonesia. Selanjutnya, kebijakan penting yang diambil Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa adalah yang pertama, menambah jumlah prajurit dari yang awalnya cuma 4.000 menjadi 18.000. Baru yang selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan prajurit agar disiplin. Yang selanjutnya, membangun benteng-benteng pertahanan baru, di mana benteng-benteng ini nanti digunakan apabila sewaktu-waktu Inggris melakukan serangan, benteng ini digunakan untuk bertahan. Selanjutnya, membangun jalan raya anyar ke Penarukan untuk memperlancar gerakan tentara. Karena pembangunan jalan raya anyar ke Penarukan ini nanti mengakibatkan adanya perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Kenapa ada perlawanan dari Pangeran Diponegoro? Karena pembangunan jalan raya dari Anyar ke Penarukan ini melewati makam dari leluhur dari Diponegoro. Selanjutnya membangun armada pertahanan laut. Selanjutnya, sementara untuk membereskan keuangan, Daendels itu mengeluarkan kebijakan. Yang pertama itu meningkatkan pemasukan uang dan dengan cara memborongkan pajak kepada swasta dan meneruskan kebijakan lama seperti kontingenten atau pajak sewa tanah. Penyerahan wajib ini seperti upeti. Jadi hasil panen itu diserahkan sebagian kepada pihak Belanda. Yang selanjutnya adalah Prianger Stesel. Ini menanam dan menyerahkan hasilnya kepada Belanda. Jadi tanaman yang ditanam itu adalah tanaman yang laku di pasar internasional yang dibutuhkan oleh Belanda, yang nantinya hasil dari tanaman ini diserahkan kembali kepada Belanda. Selanjutnya, mencetak uang kertas sebanyak-banyaknya. Sebenarnya mencetak uang kertas ini nanti sangat berdampak buruk. Kenapa? Itu mengakibatkan nanti mata uang itu tidak laku karena terjadi inflasi, penurunan nilai mata uang. Selanjutnya, menjual tanah kepada pihak swasta yang pada saat itu dijual kepada pihak Tiongkok. Karena orang Tiongkok ini adalah seorang pedagang. Jadi tanah Indonesia diambil Belanda dan dijual kepada orang Tiongkok. Selanjutnya, meminjam uang kepada orang-orang kaya dengan cara paksa, bukan sukarela, tapi dipaksa harus memberikan uangnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, mengambil harta dari rumah gadai. Ini seperti pegadaian kalau sekarang. Jadi ada orang menggadaikan harta, nanti harta itu diambil alih oleh pihak Belanda. Selanjutnya, membentuk Dewan Pengurus Keuangan Negara untuk menghindari penyelewengan. Tapi nanti masih ada penyelewengan. Bagaimana orang yang memegang duit tidak korupsi, seperti itu. Selanjutnya, di bidang pemerintahan, Daendels mengeluarkan kebijakan yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 8 daerah prefektur atau daerah yang memiliki kekuasaan sendiri. Jadi ada pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, membentuk pengadilan keliling. Ini nanti fungsi pengadilan keliling ini itu untuk mengawasi masyarakat apabila dia menjualkan hasil
tanamannya atau hasil panennya kepada pihak selain Belanda, itu akan diadili langsung di lapangan, bukan dibawa lagi ke kantor pengadilan seperti itu. Bisa sanksinya nanti itu pembayaran, bisa jadi dihukum atau dicambuk dan lain sebagainya. Selanjutnya meletakkan dasar pemerintahan ala Barat. Jadi pemerintahan ala Barat yang bebas tapi diktator seperti itu. Selanjutnya memusatkan pemerintahan di Batavia. Jadi pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu dipusatkan di Batavia, kalau sekarang dinamakan Jakarta. Selanjutnya menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintahan Belanda di bawah preaktur. Jadi orang-orang bupati ini dipekerjakan untuk Belanda. Selanjutnya, untuk menyukseskan kebijakan tersebut, Daendels melaksanakan dengan secara diktator atau paksa atau suka-suka dia, seperti itu, dengan cara-cara lama yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Akibatnya Daendels ini dapat perlawanan dari raja-raja di Indonesia. Makanya nanti ada perang-perang abad ke-18. Pada tahun 1818 Daendels ditarik ke negaranya dan digantikan oleh si Janssens. Keadaan Indonesia khususnya Pulau Jawa waktu itu sudah terdesak oleh Inggris, karena Inggris juga ingin menguasai Pulau Jawa, dan akhirnya jatuh dan dikuasai oleh Inggris. Penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Inggris ditandai dengan perjanjian rekapitulasi Tuntang pada tahun 1818 atau 1818 yang isinya pertama, pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Jadi penyerahan pemerintahan Indonesia dari Belanda ke Inggris itu dilakukan di India. Selanjutnya, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang di Inggris. Jadi tentara-tentara Belanda yang dibentuk oleh si Daendels itu dijadikan tawanan oleh tentara Inggris. Selanjutnya, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Tapi ini orang-orang Belanda ini tidak digaji. Ini hanya sukarelawan. Karena orang itu adalah yang kalah dalam perjanjian rekapitulasi Tuntang. Selanjutnya, untung Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Jadi untung Belanda ya untuk Belanda. Seperti itu, tidak diambil alih oleh Inggris. Selanjutnya ada yang kedua, masa pemerintahan Raffles. Si Raffles ini adalah pemerintahan yang berasal dari Inggris setelah tadi si Daendels jatuh, yang memerintah pada tahun 1811 sampai 1816. Langkah atau kebijakan yang diambil oleh si Daendels ini, yang pertama menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa. Jadi semua yang dilakukan oleh si Daendels sebelumnya itu dihapuskan oleh si Raffles. Selanjutnya mengganti sistem pemerintahan ala Barat. Jadi yang ala Barat sebelumnya dilakukan oleh si Daendels diganti kembali oleh si Raffles. Dikembalikan lagi ke sistem kerajaan-kerajaan seperti yang sudah berlaku di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya membagi Pulau Jawa menjadi 18 kresidenan. Ini kalau sekarang kresidenan ini bisa seperti provinsi seperti itu. Contoh, kresidenan salah satu pada masa itu adalah kresidenan Sumatera Timur, di mana kresidenan Sumatera Timur itu daerah kekuasaan sangat luas. Dari Sumatera Utara, dari ujung Aceh sampai ke Palembang atau sampai ke sekarang Lampung, seperti itu. Raffles memerintah dengan kebijakan barunya disebut dengan Lendrate atau sewa tanah. Adapun tujuannya yang pertama mengurangi beban kehidupan rakyat. Jadi sewa tanah ini itu diberikan rakyat diberikan sewa tanah untuk menanam tanaman yang dibutuhkan rakyat dan juga tanaman yang dibutuhkan oleh pemerintahan Inggris. Selanjutnya memberikan kebebasan serta kepastian hukum kepada para petani tentang tanah yang dimilikinya. Jadi tanah yang dimilikinya itu orang-orang petani itu diberikan surat atau sertifikasi tanah. Selanjutnya pemerintah memiliki pemasukan yang tetap dari sewa tanah. Jadi walaupun dihapuskan itu wajib pajak kerja paksa, tapi orang-orang Inggris atau si Raffles ini masih memiliki keuntungan. Dari mana keuntungannya? Dari sistem sewa tanah. Kebijakan Raffles tidak bisa dijalankan dengan baik, dan kebijakan inilah yang nanti yang menyebabkan kegagalannya. Yang pertama, keuangan negara dan pegawai yang cakap terbatas. Jadi keuangan negara itu terbatas, pegawainya terbatas. Orang-orang yang mampu menjalankan pemerintahan itu sangat terbatas. Selanjutnya, rakyat belum mengenal dengan ekonomi uang.
rakyat belum mengenal yang disebut dengan mata uang. Kenapa? Karena rakyat hanya mengenal waktu itu barter atau pertukaran barang. Walaupun ada pajak itu seperti upeti, itu hasil dari pertanian. Jadi hasil dari pertanian itu dikasihkan kepada raja seperti itu. Selanjutnya, rakyat Indonesia belum mengenal perdagangan ekspor. Jadi orang Indonesia belum mengenal yang namanya ekspor impor. Selanjutnya, belum ada ukuran tanah yang tepat. Namun walaupun demikian, si Raffles mengalami kegagalan, tapi dia memberikan pengaruh yang luas bagi Indonesia. Pertama, unsur paksaan diganti menjadi unsur kebebasan. Yang kedua, hubungan pemerintah dengan rakyat didasari dengan sifat kontrak. Jadi, rakyat dengan pemerintah hanya saling mengenal sebatas dengan kontrak tanah atau sewa tanah. Selanjutnya, ikatan adat istiadat semakin longgar karena pengaruh barat. Jadi, adat istiadat Indonesia tetap bisa dilakukan karena walaupun datang dari barat, Indonesia masih bisa menjalankan adat istiadatnya karena si Raffles tidak melakukan paksaan. Selanjutnya, kehidupan ekonomi barang diganti menjadi ekonomi uang. Jadi yang pertama kali mengenalkan uang kepada masyarakat Indonesia adalah si Raffles. Pada tahun 1814 telah terjadi penandatanganan Konvensi London, di mana dalam konvensi ini dikatakan bahwa Belanda menerima kembali daerah jajahannya yang diserahkan kepada Inggris, dan ini menyebabkan berakhirnya pemerintahan Raffles, dan Raffles kembali ke negara asalnya. Selanjutnya, tanam paksa. Ini sistem tanam paksa ini berlaku dari tahun 1830 sampai 1870. Tanam paksa adalah kewajiban rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasaran internasional seperti gula, kapas, kopi, dan tarum, dan lain-lain juga. Masih banyak cengkeh dan tembakau. Kegiatan tanam paksa ini di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch dengan tujuan memperoleh tanaman yang laku di pasaran internasional sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Keuntungan yang dapat digunakan ini untuk menutupi kas negeri Belanda yang sedang kosong karena berperang dengan Diponegoro, di mana yang di sebelumnya Daendels pembangunan jalan raya Panarukan tadi. Jadi ada perang Diponegoro. Dan juga di Belanda, di Eropa sendiri, Belanda lagi berperang dengan Belgia. Itu tentang daerah kekuasaan atau daerah kolonialisme. Kebijakan Van den Bosch sering disebut dengan kultur stelsel. Yang pertama, aturan dari tanam paksa. Yang pertama, penduduk desa harus menyediakan tanahnya 1/5 atau lebih untuk ditanami tanaman paksa yang laku di perdagangan internasional. Selanjutnya, tanah yang diserahkan tersebut bebas pajak. Jadi orang Indonesia menyerahkan tanah kepada pihak Belanda, tetapi orang Indonesia tidak bisa membuat pajak. Selanjutnya, tanaman yang tersebut diserahkan kepada Belanda. Jika ada berlebih, hasil akan dibeli Belanda. Jadi kalau hasilnya banyak, yang tadi kan disuruh menanam paksa 1/5 dari tanah rakyat, harus menanam tanaman-tanaman yang laku di perdagangan internasional. Jadi apabila hasilnya melebihi dari yang dipikirkan oleh Belanda, itu akan dibeli kembali oleh Belanda dengan harga yang relatif lebih murah. Pekerjaan yang diperlukan tidak melebihi waktu tanam padi. Jadi tanam padi cuma 3 bulan, selebihnya itu adalah menanam tanaman yang dipaksakan tadi. Penggarapan tanah diawasi oleh kepala-kepala pribumi. Jadi orang Belanda bekerja sama dengan orang-orang pribumi. Selanjutnya, kegagalan panen ditanggung oleh pemerintah Belanda. Itu pada aturannya. Oke, kita lanjut. Kegagalan tanam paksa. Kegagalan dari tanam paksa adalah kegagalan dalam menerapkan apa yang dikatakan di aturan tanam paksa. Pertama, kegagalan panen yang tadinya itu ditanggung oleh pemerintah, ini ditanggung oleh petani. Jadi petani yang gagal panen itu harus membayar kepada Belanda. Tanah yang digunakan pada tanam paksa tidak hanya 1/5, tetapi sampai 1/3, bahkan setengah dari tanah masyarakat atau tanah dari petani. Banyak tenaga yang mestinya dibayar tapi tidak dibayar. Jadi tenaga-tenaga ini yang tadi dijanjikan yang bekerja untuk Belanda itu tidak dibayar. Selanjutnya, penetapan penanaman bahan kopi itu sewenang-wenang. Jadi yang awalnya kopi sekian, jadi berlebih. Jadi
Belanda menuntut lebih hasil dari kopi tersebut. Selanjutnya, banyak penduduk dikerahkan untuk bekerja yang seberat-beratnya. Selanjutnya, akibat dari tanam paksa. Akibat dari tanam paksa ini ada dua. Ada bagi Indonesia. Bagi Indonesia itu hanya kemiskinan, kesengsaraan, kelaparan itu terlihat di mana-mana karena semua hasilnya diambil alih oleh Belanda. Selanjutnya, banyak panen yang gagal. Panen gagal itu ditanggung oleh petani. Selanjutnya, beban pajak yang dirasakan semakin berat. Jadi orang Belanda menanamkan pajak yang sangat berat. Jadi orang Indonesia banyak yang kemiskinan, timbul bahaya kelaparan dan bahkan kematian. Sedangkan dampaknya bagi Belanda, pertama, kas negara Belanda yang semula nol cepat terisi, bahkan lebih. Mereka memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Utang-utang negara Belanda dapat dilunasi dengan cepat. Penerimaan pendapatan negara melebihi pengeluaran negara. Jadi pendapatan melebihi pengeluaran. Jadi ada keuntungan. Selanjutnya, Belanda menjadi negara yang makmur. Ya, negara yang makmur karena mereka mengambil alih semua hasil dari Indonesia. Selanjutnya, perjuangan penghapusan tanam paksa. Karena dampak negatif dari tanam paksa, karena melihat hebat sekali dampaknya bagi Indonesia yang sangat banyak yang menderita, banyak yang bahkan meninggal, maka orang-orang Belanda yang berhaluan liberal atau berhaluan bebas mulai mengkritik dan mengecam praktik tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang mengkritik yang pertama si Baron Van Hove dan si Vitalis. Bahkan penentangan ini juga dilakukan oleh si Douwe Dekker, di mana dia menulis buku yang berjudul Max Havelaar yang ditulis dia tidak menggunakan nama asli, tetapi dia menggunakan nama samaran yang disebut dengan Multatuli. Di mana pada buku yang si Max Havelaar ini yang dikarang oleh si Douwe Dekker ini, dia menceritakan tentang kesengsaraan rakyat atau penderitaan rakyat, sehingga nanti ini mengakibatkan orang-orang pemerintahan dari Belanda atau ratu-ratu dari Belanda itu melihat, sehingga pada tahun 1850 tanam paksa mulai dihapus dan berakhir pada tahun 1870. Seperti itu. Selanjutnya, politik etis. Politik etis ini sebenarnya adalah politik balas budi. Namanya balas budi, ya kan? Tetapi upaya untuk memperbaiki rakyat Indonesia dimulai pada awal abad 20, dilandasi dengan sikap balas budi terhadap rakyat Indonesia yang dianggap berjasa besar terhadap negeri Belanda. Tokoh politik etis yang dia adalah si Van de Venter, namanya si Van de Venter. Gagasan Van de Venter ini meliputi edukasi atau pendidikan. Jadi orang-orang Indonesia diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan, irigasi atau pengairan. Jadi pertanian Indonesia itu dialiri oleh air. Selanjutnya, migrasi atau perpindahan penduduk dari baik itu dari tempat yang padat ke tempat yang longgar atau dari tempat yang longgar ke tempat yang padat, seperti itu. Selanjutnya, praktik pelaksanaan Trias Van de Venter ini tidak banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Tetapi melalui politik etis, inilah yang muncul orang-orang golongan terpelajar yang nantinya akan mempelopori gerakan nasional. Tetapi pada prakteknya, Trias Van de Venter ini mengalami beberapa penyimpangan. Contoh, edukasi, pendidikan. Ini pendidikan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Orang-orang yang nantinya sudah berpendidikan akan dipekerjakan kembali untuk membantu Indonesia dalam pemerintahan kepresidenan. Jadi orang-orang pendidikan Indonesia ini dijadikan lagi budak oleh Belanda. Selanjutnya, irigasi, pengairan. Pengairan ini nanti itu untuk memperlancar tanaman yang dibutuhkan oleh orang Belanda ini. Selanjutnya, migrasi, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk yang dilaksanakan pun itu adalah penduduk dari Pulau Jawa itu dipindahkan ke Sumatera untuk kebutuhan penanaman, atau dia dijadikan menjadi budak. Budak dalam arti pekerja paksa. Jadi orang-orang Jawa yang mudah disuruh, yang mudah diperintahkan itu dipindahkan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Jadi awalnya orang-orang Jawa yang sampai ke Sumatera itu adalah pada masa pemerintahan politik etis atau si Van de Venter, seperti itu. Oke, sekian yang Ibu jelaskan.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang pergerakan melawan kolonialisme. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh tanyakan Ibu. See you. Goodbye.